Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tera Sinta. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Semoga kita bertemu dalam keadaan yang berbahagia dan tidak kurang suatu apapun. Mungkin kita pernah mendengar sebuah cerita yang mengisahkan tentang 3 orang buta. Orang buta pertama mengatakan bahwa gajah itu kecil dan panjang karena kebetulan yang dipegang adalah ekornya. Orang buta kedua mengatakan bahwa gajah itu tinggi, besar, karena kebetulan yang dipegang adalah kakinya. Orang buta ketiga mengatakan bahwa gajah itu tipis dan lebar, karena kebetulan yang dipegang adalah telinganya. Nah, kita sebagai pendengar, sebagai orang yang menikmati kisah tersebut, kita hanya tinggal duduk, mendengarkan dan menyaksikan. Nah, kita yang berada di luar lingkaran mereka tentu bisa melihat semuanya lebih utuh, melihat lebih utuh dalam melihat segala sesuatu. Orang yang tahu, orang yang nyaman di syariat saja ya tidak apa-apa, monggo. Dan orang yang sudah dibukakan sedikit demi sedikit hakikatnya juga alhamdulillah. Artinya apa? Artinya bahwa tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang lebih luas tersebut kita menjadi lebih tahu, tapi bukan terus sok tahu. Cukup menyaksikan saja dan cukup tahu saja. Tidak perlu saling menyalahkan yang syariat dengan yang hakikat menyalahkan yang syariat. Tidak perlu begitu. Cukup kita tahu saja dan cukup kita lakukan apa yang itu sesuai dengan apa yang kita yakini. wa huwa ma'dzurun fi nafihi al-hikmata. Jadi dia mesti dimaklumi aja lah ma'dzur ketika dia meniadakan hikmahnya. Udah nggak usah usaha lagi, Allah kasih makan kok. Udah nggak usah sekolah lagi, nanti waktunya pinter-pinter juga kok. Salah nggak ya? Enggak. Tapi kalau secara syariat kan disalahin. Saya intan sudah mah. Ya aku nara ngayal kok. Yuk ke dokter, nggak usah lah. Ntar juga kalau Allah mau dagang sembuh juga sembuh sendiri. Boleh nggak secara syariat? Sekarang saya nanya, ketika dia sembuh, yang menyembuhkan siapa? Apa yakin setelah sembuh berterima kasih kepada Allah? Enggak, ke dokter aja. Sing dalam siapa? Waduh, bukan main dokter nih, hebat banget. Tes pleng. Ya seperti itulah kira-kira. Ini dalam keseharian, di dalam hati ini terlalu banyak lorong-lorong gelap kok. Kadang-kadang kita juga bahannya kemana nembusnya nih, serak-serak, seruk-seruk, geremat, mene petang ya, sekelip cahaya nunjau di sana, kita ada menggap-menggap. Dan itu harus selalu dalam kesadaran kita ya. Beginilah, coba di dalam ambang sadar kita. Minum bismillahirrahmanirrahim, seruput gelak alhamdulillah. Dodok gerok alhamdulillah. Tangi boyokan lempeng alhamdulillah. Tangi turu melek alhamdulillah. Nyelingguk ndeleng jam ning tembok jam 3:30
alhamdulillah, gulu masih lemes. Tangi alhamdulillah, banyu dubur alhamdulillah. Bukrata wa asila, dari pagi sampai malam hari non stop. Mau kau dah beli minimal ya begini, tidak mesti diucapkan dalam ambang sadar kita bahwa kita ini bertubi-tubi mendapat nikmat Allah. Masa beli duit nangis, tangan masih wudu, mata masih mendelik je, badan masih sehat, yang kata gentong beras masih akeh, masih bisa mangan, sih beriban. Ketakutan kurang makan, ketakutan jatuh miskin. Rasa ketakutan itu ketika terus mengejar-ngejar kita akan mendorong kita akan didorong untuk mencari harta sebanyak-banyaknya untuk mengamankan diri kita. Setelah aman, didorong lagi untuk anak kita sampai 7 turunan kira-kira cukup makan. Terus nggak akan habisnya. Jama'a mala wa'adada, terus dikumpulkan. Yahsabu anna malahu akhlada, dikiranya hartanya akan mengabadikan. Ya, itu kan teguran-teguran seperti itu kan terjadi. Ya, seperti itu. Li ghalabati wujdihi wa dhuhuri sakrihi, karena sangat didominasi oleh kerinduannya dan saking ya kelengernya kira-kira, suka tuh bukan mabuk lah, kelenger lah, kemabukannya yang luar biasa, sangat mabuk cinta. Wa bi'tibari ma ba'dahu naqisun, dan pertimbangan setelah itu adalah merupakan kekurangan li qusuri nafihi ala nafsihi. Bisa saja orang yang seperti itu total berubahnya seperti itu, bisa saja dinilai dia nilainya berkurang di masyarakat. Mengapa? Liqusuri nafi ala nafsi, karena di sini sudah tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Akhirnya masuk hutan berzikir hanya mau disalahin, mau disalahkan. Dia kesimpulannya dunia sudah nggak ada artinya. Saya sudah muak dengan manusia yang ada di sekitar kita ini. Semuanya bohong semuanya. Aku lebih baik sendirian di hutan bersama Allah saja. Biarkan aku setiap malam menyanyikan lagu-lagu cinta. Ini kan bisa terjadi. Usaha begini ditipu, usaha begini ditipu. Akhirnya wow, udah berakhir bukan putus asa, menemukan cahaya kebenaran. Ya sudah, sekarang mah saya bisnisnya dengan Allah aja lah. Akhirnya rumahnya ditinggal. Ini kan banyak orang-orang besar yang meninggalkan kerajaannya, meninggalkan hartanya, termasuk Siddhartha Gautama, putra mahkota, ditinggal kerajaannya, dia masuk hutan karena tuntutan hatinya. Mau disalahkan? Mereka seperti itu persoalannya. Ya kalau andanya pakai syariat diharamkan menjadi alasku, itu persoalannya. Iya kan? Ya sebetulnya ya, kalaupun belum sampai kepada tingkatan melihat cahaya kebenaran, basirohnya sudah transparan, asal kita sudah meyakini ketidakabadian hidup ini dan milik harta yang kita miliki hanyalah sementara dan suatu ketika akan kita tinggalkan. Saya kira itu saja sudah bisa mendorong kita untuk tidak menghargai materi kok. Betul nggak? Ya, apa sih? Pada tinggal kabeh. Ya apa? Ya daripada tinggal gawa kabeh dengan akhirat kita kabeh. Kasihkan jariah semua, wakafkan semua tanahnya. Anaknya yang marah menggugat ke pengadilan, akan terjadi. Dia oncok dengan anaknya, depak gimana?
cukut maning berkata bapak kita priben kita anaknya masa diwak-wakan kabeh. Ini kan terjadi di depan mata saya. Ya kan seperti itu. Ini bukan cerita di kita, tapi di realita kita ada di sini kok. Menyerahkan semuanya untuk Allah semuanya. Mau saya pulang semua, ngapain ditinggal di sini? Transfer aja langsung kepada Tuhanku yang Maha Esa. Semuanya aku bawa semua untuk kehidupanku di akhirat nanti selesai. Ya makanya jadi begini. Syariat perlu kita pegangi, sebab syariat sendiri juga sebetulnya sangat fleksibel. Sebetulnya mah yang kaku kan kamunya. Iya kan, syariat itu kan sangat kondisional. Hukum ini bergerak sesuai dengan kondisinya. Sekarang boleh nggak kamu mengawini adik kamu? Boleh nggak sekarang? Kalau anak-anak Nabi Adam boleh kok. Ya karena kondisinya berbeda. Dulu orang bisa kawin istrinya 100, sekarang boleh istri 100. Ini persoalan. Beginilah, daripada kita mikir-mikirin bertengkar urusan syariat, saling membid'ahkan, saling memurtadkan, saling mengkafirkan, saling menyesatkan. Coba ini kan ada masalah-masalah kebersamaan kita yang kita sepakati. Istri kita kan perempuan, kan melahirkan. Dokter perempuan kan nggak ada, kan diobok-obok oleh dokter laki-laki. Hukumnya gimana tuh? Haram nggak hukumnya? Secara syariat ada jalan keluar, disebut dengan darurat, iya kan? Tapi itu loh saya tanya, sampai kapan daruratnya? Ya kalau Anda tidak memikirkan untuk bagaimana mengatasinya, berarti Anda kan mengabaikan. Kenapa kita tidak memikirkan bikin satu lembaga keuangan, yayasan kayak apa kayak, atau dana sosial bersama kita himpun seberapa ratus miliar untuk mencari calon-calon dokter perempuan yang bisa menjadi ahli kandungan, atau minimal Depag kita gugat Win yang di Jakarta harus buka spesialis kandungan dan digratiskan untuk putri anak putri kita. 50 tahun yang akan datang dokter kandungan harus perempuan. Iya dong, yang lulusnya perempuan sih. Banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Jadi kita kembali, kesimpulannya kita beragama itu sebetulnya adalah akidah, ya, keyakinan. Tetapi apapun yang kita yakini, jangan hanya di wilayah rasio akal-akalan, tetap harus masuk ke dalam hati kita. Dan hati kita sendiri adalah yang wilayah yang tak terhingga adalah rasa kita, rasakan. Nah, ketika beragama didominasi oleh akal, maka kita sulit melihat kemutlakan Allah. Ya kan begitu. Dalam beragama kita memang lebih memprioritaskan persoalan syariat, dan syariatnya kita seringkali terjebak dalam seremoni, dan seremoni itu pun kadang-kadang kita memilih-milih yang menguntungkan saja. Kan gitu. Oke, ya, assalamualaikum.